Halo guys, perkenalkan nama saya Rito Amrizal Pribadi, bisa dipanggil Rito. Saya dari Prodi Film dan Animasi kelas 2025A. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula film suara dan perkembangannya dibuat ya guys ya. Let's go. Oh ya guys, sebelumnya maaf ya kalau ini kameranya agak burem, soalnya aku pakai kamera laptop jadi kayak ada semut-semutnya ya. Ini contohnya ini semut-semut. Jadi hiraukan aja ya guys ya. Oke guys, di sini aku akan menjelaskan langsung ya pengertian tentang film suara dan perkembangannya. Yang pertama yaitu latar belakang film bersuara ini, yaitu dunia perfilman. Dulu itu hanya mengenal film bisu atau silent film. Pada era ini, film hanya menyajikan gambar bergerak tanpa dialog langsung untuk menambah suasana. Biasanya pemutaran film ini diiringi dengan musik atau live musik, organ atau bahkan orkestra kecil di dalam bioskop. Namun, semakin lama muncul kebutuhan agar film bisa menghadirkan suara asli baik dialog maupun efek, lebih realistis dan memikat penonton. Yang kedua, ada eksperimen awal film suara. Usaha ini untuk menggabungkan suara dengan gambar sudah dimulai sejak dari abad ke-19. Beberapa penemuan penting antara lain phonograph Thomas Alva Edison pada tahun 1877. Perangkat ini menjadi dasar percobaan sinkronasi suara dengan gambar. Edison bahkan mencoba membuat kinetopon, sebuah sistem yang memadukan proyektor dengan fonograf. Terus ada lagi chronophone atau Leon Gaumont pada tahun 1902 menggunakan sistem cakram untuk memutar suara bersamaan dengan proyeksi film. Terus ada lagi, meski menarik, kelemahan utama teknologi ini adalah sinkronasi. Suara sering tidak pas dengan gambar karena mesin putar dan proyektor berjalan tidak stabil. Terus ada poin ketiga guys, yaitu era revolusi The Jazz Singer pada tahun 1927. Titik balik film suara terjadi ketika Warner Bros. Merilis film The Jazz Singer pada tahun 1927 itu. Film ini menjadi film panjang pertama yang menampilkan dialog sinkron melalui sistem Betapol yang menggunakan cakram pirang, bukan cakram pirang guys, menggunakan cakram piringan hitam besar untuk merekam suaranya. Film ini sepenuhnya bersuara, sebagian besar masih bisu. Namun, terdapat beberapa adegan dialog dan nyanyian sinkron yang mengejutkan penonton. Keberhasilan The Jazz Singer ini langsung mengubah arah industri film dunia. Bioskop-bioskop mulai memasang teknologi pemutar suara dan studio lain ikut berinvestasi dalam produksi film bersuara. Nah, kita masuk di poin keempat, perkembangan teknologi film suara. Setelah keberhasilan awal, teknologi film ini langsung berkembang pesat. Kayak contohnya Vitapon pada tahun 1926 sampai dengan 1931. Memakai piringan hitam terpisah tapi cepat ditinggalkan karena sulit sinkron. Jadi kayak ya ditinggalan aja karena suaranya itu nggak sinkron sama gambarnya. Yang kedua ada Movietone pada tahun 1927. Wah ini kayak ulang tahunnya bonek ya guys ya. Lanjut menggunakan sistem optik di mana suara direkam langsung pada jalur film sebagai gelombang cahaya. Sistem ini lebih stabil dan cepat menjadi standar. Yang ketiga ada Fox Movie Tune News, mempopulerkan film berita bersuara, menjadikan bioskop bukan hanya hiburan, tetapi juga sumber informasi aktual. Yang kelima, kita menuju ke dampak terhadap industri filmnya. Perkembangan film suara membawa perubahan besar guys. Aktor dan aktris, banyak bintang film bisu karirnya meredup karena suaranya dianggap tidak cocok dengan karakter mereka. Sebaliknya, lahir bintang-bintang baru yang suaranya itu khas. Seni sinema, film bersuara memungkinkan dialog, musik, latar, dan efek suara yang memperkaya storytelling. Terus ada industri global, negara-negara non-Inggris mengalami tantangan karena film Hollywood didominasi bahasa Inggris. Hal ini melahirkan praktik dubbing dan subtitle. Terus ada poin keenam, perkembangan lanjutan. Setelah era awal film suara, teknologi terus berevolusi guys. Stereo sound pada tahun 1930-an menghadirkan kualitas suara lebih realistis. Terus ada Dolby Sound, itu pada tahun 1970-an. Revolusi dalam sistem suara bioskop. Ini biasanya ada yang di bioskop. Bioskop itu kan pakai Dolby Sound ya guys. Membuat pengalaman itu penontonnya lebih imersif. Terus ada surround sound hingga Dolby Atmos. Nah, ini kebanyakan film-film sekarang itu pakai Dolby Atmos, guys. Pada tahun 2000-an sampai sekarang itu menghadirkan sensasi audio tiga dimensi. Jadi kayak kanan, kiri, depan, belakang itu dengar semua ya kayak wah, kita itu masuk ke dalam filmnya, guys. Gitu.
Oke, dari penjelasanku tadi sudah lumayan paham atau belum? Kalau belum paham aku jelasin lagi. Aku tarik garis panjangnya, kesimpulannya. Awal mula film suara itu dimulai dari percobaan sinkronasi pada akhir abad ke-19, guys, mencapai puncaknya dengan The Jazz Singer pada tahun 1927 yang menandai revolusi besar dalam industri perfilman. Sejak saat itu, perkembangan teknologi audio itu terus menyempurnakan pengalaman penonton dari sistem optik, stereo, Dolby, hingga teknologi mutakhir seperti Dolby Atmos. Perjalanan ini membuktikan bahwa suara bukan sekedar tambahan, melainkan elemen penting yang membentuk sinema modern. Begitu guys kesimpulannya. Jadi sampai sini sudah paham semua kan ya, apa itu film bisu dan juga perjalanan si film bisu ini. Oke guys, kita masuk ke penjelasan tentang realisme dalam sinema, neorealisme Italia. Nomor satu, pengertian realisme dalam sinema. Realisme dalam sinema adalah aliran atau gaya film yang berusaha menampilkan kehidupan apa adanya dengan menekankan keaslian pengalaman manusia sehari-hari. Berbeda dengan film hiburan atau fantasi yang penuh dramatis, realisme berfokus pada kehidupan nyata, masalah sosial, serta kondisi masyarakat yang seringkali diabaikan. Tujuannya adalah membuat penonton merasa dekat dengan cerita karena sesuai dengan realitas mereka sendiri. Oke guys, lanjut yang kedua, yaitu neorealisme Italia. Pengertian dan sejarah neorealisme Italia adalah pergerakan film yang muncul di Italia pada pertengahan 1940-an, tepat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Gerakan ini lahir sebagai respon terhadap situasi sosial ekonomi Italia yang porak-poranda akibat Perang Dunia, dan juga sebagai perlawanan terhadap film propaganda fasis serta film hiburan yang glamor dan tidak realistis. Beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya neorealisme Italia yaitu kondisi pasca perang, kemiskinan, pengangguran, dan penderitaan rakyat. Yang kedua, penolakan terhadap propaganda. Sebelum perang, film di Italia cenderung dibuat untuk mendukung rezim Benito Mussolini. Setelah perang, sineas ini menampilkan kenyataan sebenarnya. Yang ketiga, pengaruh filsafat realisme dan humanisme, menekankan kejujuran dalam melihat kehidupan masyarakat biasa. Tokoh-tokoh utama neorealisme Italia antara lain Roberto Rossellini atau Rom Open City 1945. Yang kedua, Vittorio De Sica. Yang ketiga, Lucino Visconti. Oke guys, lanjut yang ketiga yaitu karakteristik neorealisme Italia. Neorealisme memiliki ciri khas yang sangat kuat, diantaranya satu, menggunakan lokasi nyata. Yang kedua, aktor non-profesional. Yang ketiga, tema kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kisah sederhana namun emosional. Yang kelima, gaya dokumenter. Nah, itu tadi beberapa karakteristik neorealisme Italia ya guys ya. Oke guys, dari penjelasanku tadi aku akan tarik lagi ya garis panjang atau garis besarnya, kesimpulannya. Neorealisme Italia adalah gerakan sinema yang menandai babak baru dalam dunia film. Ia lahir pada penderitaan rakyat pasca perang, lalu berkembang menjadi sebuah aliran yang menekankan kejujuran, kesederhanaan, dan kedekatan dengan realitas kehidupan. Dengan ciri khas penggunaan aktor non-profesional, lokasi nyata, dan serta cerita sehari-hari. Neorealisme Italia bukan hanya sebuah gaya sinema, tetapi juga sebuah manifesto sosial yang memberi ruang bagi suara rakyat kecil. Dampaknya terasa hingga kini, karena semangat realisme masih menjadi inspirasi para pembuat film di seluruh dunia, guys. Ya, guys, kita udah sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu tentang realisme klasik Hollywood. Pengertian realisme klasik Hollywood yaitu adalah gaya penceritaan dalam film yang berkembang di Amerika Serikat, terutama di tahun 1910 sampai hingga 1960-an, guys. Disebut juga realisme klasik karena film-film Hollywood pada masa itu berusaha menciptakan dunia yang terlihat nyata dan alami. Meskipun tetap dikemas dengan struktur cerita yang rapi, dinamis, dramatis, dan mudah dipahami penonton, intinya realisme klasik bukan berarti menampilkan realitas sepenuhnya apa adanya, seperti neorealisme Italia, melainkan membangun ilusi realitas. Dunia film dibuat terasa masuk akal dan logis, sehingga penonton bisa larut dalam cerita tanpa merasa terganggu oleh teknik sinema yang digunakan. Oke, udah nggak kerasa ya, udah sampai akhir. Itu tadi penjelasan saya tentang revolusi film, film bisu, dan juga realisme klasik Hollywood, dan juga neorealisme Italia. Itu tadi ya penjelasanku singkat tentang
ketiga tema itu tadi ya guys ya. Sekian dari saya Ridho Amrizal pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.